ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz hafizahullah mata'alallah bituli umrihi, Tuan Guru Zaini, kemudian Sahibul Bait Al-Mukarram Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, kemudian Ta'al Takwa dan Ustadz Ali, Masya Allah. Kemudian Ustadz para asatidz Masfurah tak dapat saya sebutkan, Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-A'izza, kemudian para syabab. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kekeliruan sejarah yang perlu diluruskan, perlu diketahui anak muda. Yang pertama, tentang dibuatlah sejarah oleh Belanda bahwa Islam itu datang ke Indonesia abad ke-7. Abad ke-7 Masehi tambah Nabi Muhammad SAW lahir 671. Jadi 7 abad tambah 7, kalau begitu Islam baru sampai abad ke-14. Mengapa dibuat demikian? Untuk menunjukkan bahwa sebetulnya nenek moyang kita itu tidak beragama. Sehingga kalau tidak beragama bisa dimasuki berbagai macam agama. Itu tujuan Belanda itu. Dan dalam sejarah siapa yang pemenang, dialah yang penulis. Kebetulan mereka menjajah kita, lalu kemudian setelah kita merdeka, penulis-penulis sejarah itu melanjutkan saja apa yang sudah ditulis Belanda itu. Barulah kemudian pada tahun 60-an diadakan seminar di Medan, Sumatera Utara. Buya Hamka mempresentasikan makalah, mengambil kesimpulan bahwa Islam sebetulnya sudah sampai di Barus pada abad kedua Hijrah, yaitu pada zaman Imam Syafi'i. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu saya silaturahim ke Habib Lutfi bin Yahya, kemudian pada waktu itu juga kami mau datang menemui Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, karena beliau ada urusan mau ke Jakarta, tidak jadi ketemu di pondok, kami berjumpa di Semarang. Di Semarang Mbah Mun nanya, dari mana? Saya dari Riau, Mbah Mun. Oh, Sumatera katanya. Iya. Kata Mbah Mun, itu kampung kamu, itu Islam sudah sampai ke sana pada zaman Sayyidina Ali, kata dia. Loh. Jadi kalau kita urut, Belanda mengatakan abad ke-7. Mundur lagi pada seminar di Medan, Buya Hamka, abad kedua. Tapi temuan Mbah Mun, beliau juga salah seorang sejarawan. Kata beliau, beberapa pasukan Sayyidina Ali itu melarikan diri dan sampai ke Pulau Sumatera. Dan pernyataan beliau itu didukung dengan ditemukannya beberapa batu nisan yang menunjukkan memang sahabat-sahabat itu ada sampai, hanya saya tak diketahui. Tapi dari batu nisan itu menunjukkan. Ditambah lagi bahwa ada hubungan dagang sebelum Nabi Muhammad SAW lahir antara Arab dengan Pulau Sumatera, yaitu dengan ditemukannya kamper. Kamper itu hanya tumbuh di Pulau Sumatera, yaitu kapur barus. Kapur. Bahkan menurut Profesor Dr. Naquib Al-Attas, guru besar filsafat, mendapat gelar doktor dari Cambridge University London, kata beliau, itu kata kafur adalah bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa kita. Ada bahasa kita yang masuk ke bahasa Arab. Selama ini yang kita ketahui bahasa Arab yang masuk ke bahasa kita. Tapi ada bahasa kita yang masuk ke Arab, yaitu kafur. Barus nama pantai timur Pulau Sumatera. Artinya dulu untuk mengawetkan mayat piramid yang ditanam mayat di dalam peti batu di piramid itu, bagaimana supaya tahan itu mayat-mayat itu dengan kapur barus. Kalau kapur barus ada, rayap tidak berani. Contohnya di tempat di kamar kita, bagaimana supaya jangan ada lipas, maka kapur barus. Jadi kapur barus itulah yang dipakai untuk mengawetkan kulit mayat supaya tidak dimakan rayap.
Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW mereka sudah berlayar kemari. Jadi banyaklah penipuan-penipuan sejarah. Oleh sebab itu maka ini perlu diluruskan. Siapa yang meluruskan ini? Syabab kita, anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang sudah menyibukkan dirinya dengan maulid, menyibukkan diri dengan duduk bersama para habaib, otomatis mereka sudah selamat dari narkoba, selamat dari zina, pergaulan bebas, LGBT. Setelah mereka ini diprotek dengan kuman-kuman ini, tinggal lagi memajukan. Mungkin ada yang condong ke sejarah, maka silakanlah tulis sejarah. Sejarah kita, semua manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan tangan kita ini tidak ada lagi. Sudah dibawa semua oleh Belanda ke Leiden. Semuanya. Bendera-bendera kita, manuskrip tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan ulama, mereka bawa ke sana semua. Jadi mereka tidak hanya menjajah kita, tapi juga mengambil aset-aset kita. Setelah di sana, kalau kita mau fotokopi, mau melihat, dia minta bayar. Baru dia kasih PDF-nya, baru kita boleh cetak. Paling tidak 3 euro, 5 euro. Oleh sebab itu maka biaya yang tinggi. Tapi kita tidak putus asa. Kenapa? Karena sejarah ini mesti diluruskan untuk anak cucu kita supaya dia faham. Saya baru pulang dari Medan lanjut ke Bukit Tinggi kemari, kemudian kemarin di Medan diberi fotokopi, ditemukannya beberapa duit di dinar. Ada gambar duit dinar emas yang ditemukan di pantai Pulau Sumatera menunjukkan abad ke-1 Hijrah. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah oleh sejarawan di Medan. Ini semakin menguatkan kembali bahwa memang Islam sudah sampai ke pulau jazirah kita ini sebelum datangnya, lahirnya Nabi. Sebelum Islam Arab sudah ada transaksi ekonomi, bisnis, lalu dilanjutkan. Dan sahabat Nabi sudah sampai ke negeri kita ini. Mudah-mudahan di generasi akan datang akan ada temuan-temuan baru insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian, kemarin saya ada dialog dengan sejarawan Indonesia, yaitu yang masih hidup hari ini, orang tua masih peduli kepada Islam, di antara sejarawan Ridwan Saidi. Babe Ridwan Saidi. Beliau menantang, kata beliau begini. Ini ucapan beliau, bukan ucapan saya. Bisa dilihat dialog saya waktu itu melalui internet. Kata beliau begini, tunjukkan sama saya, kata Babe Ridwan Saidi, tunjukkan sama saya satu orang Pulau Sumatera yang asli beragama Buddha. Karena selama ini dikatakan Candi Muara Takus, candi-candi yang ada di Jambi, candi kata dia tak ada. Nah, itu ucapan beliau. Beliau menantang. Berarti fakta sejarah selama ini tak betul. Jadi aslinya bahwa di Pulau Sumatera ini adalah Islam. Begitulah menurut pernyataan beliau, bukan saya. Nah, ini saya ulang beberapa kali, mana tahu ini nanti di-share. Jadi jangan bully saya, bully Babe Ridwan Saidi. Karena orang mau aja membuli saya. Padahal saya mengutip pendapat orang pun. Nah, ini oleh sebab itu ini perlu dibangkitkan semangatnya. Nah, setelah Islam datang ke Pulau Sumatera, lalu kemudian berkembang Islam ini sampailah datang 1297. Itulah raja pertama di Pulau Sumatera bernama Malikul Saleh, yang bernama asli Miraselu. Tidak mungkin, kata orang Jawa, ujuk-ujuk tiba-tiba berdiri kerajaan. Tidak mungkin. Misalnya tiba-tiba di suatu daerah tidak tahu agama, tiba-tiba berdiri kerajaan Islam. Itu tidak mungkin. Pasti sudah ada dulu perniagaan, perdagangan, barulah hati mereka lembut, baru berdiri kerajaan. Miraselu. Saya sampai ke makamnya di Aceh. Batu nisannya ditulis cantik sekali tulisan. 1297. Sedangkan wali-wali Songo di Jawa itu 14 sekian. Jadi 200 tahun sebelum wali Songo. Meninggal Malikul Saleh, digantikan anaknya Malikul Zahir. Al-Malikul Zahir. Malikul Zahir kata mereka. Al-Malikul Saleh, Malikul Saleh. Lalu kemudian pada masa Malikul Zahir inilah datang seorang explorer petualang dari Maroko. Namanya Ibnu Battutah. Menulis Rihlah
Ibni Battutah, 2 jilid. Dia bercerita bagaimana saya sampai ke sebuah negeri bernama Samudra, maksudnya Sumatera. Di situ aku melihat ulamanya pakai jubah, pakai sorban, dimuliakan oleh sultan, ada kuda, naik gajah. Diceritakannya begitu detail di dalam Rihlah Ibni Battutah. Inti dari ceritanya itu adalah bahwa sudah diterapkan hukum Islam pada 1297. Sebelum itu, karena 1297 itu meninggalnya beliau. Lalu kemudian barulah besar ketika Wali Songo mendakwahkan Islam, puncak kehebatan kekuasaan Islam di Jawa pada masa Sultan Agung. Sultan Agung juga menerapkan syariat Islam. Jadi 12 sekian syariat Islam di Sumatera, 16 sekian Sultan Agung menerapkan syariat Islam di Jawa. Lalu artinya apa? Kita segala aspek hukum dulu memakai hukum Islam. Karena setiap sultan-sultan ini punya mufti. Sultan ini faham bahwa dalam bidang politik mereka hebat. Mereka lah yang mengatur secara tata negara. Tapi dalam masalah agama, mereka paham, mereka tidak mengerti agama. Maka diangkatlah seorang faqih. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqih, didalamkan Allah. Falawla nanfara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Faqih, didalamkan Allah ilmu agamanya. Diangkatlah faqih, fuqaha ini sebagai mufti untuk mengeluarkan fatwa. Lalu kemudian Wali Songo itu adalah salah satu fuqaha mereka yang mengeluarkan fatwa segala aspek kehidupan, dari mulai istilah sekarang ipolexos budhankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu berdasarkan syariat Islam. 16 sekian. Barulah pada tahun 18 sekian Belanda mengeluarkan apa yang disebut dengan KUHP, KUHD. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Islam diminimalis, dilokalisir, diperkecil hanya mengatur masalah keluarga. Nah, jadi tidak lagi mengatur aspek ideologi, politik, sosial, itu sudah pakai hukum Belanda. Lalu kemudian puncaknya 1945 kita merdeka. Lalu kemudian sultan-sultan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam proklamasi itu menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka pada tahun 1946 1945 kita merdeka. 1946 sultan-sultan dari mulai Aceh sampailah Sultan Nuku di Tidore, Sulawesi, Banjar, semuanya menyerahkan kedaulatan, tidak serentak, ada tahun-tahunnya menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka punya harapan besar bahwa kita menjadi negara yang besar, tapi syariat Islam masih tetap terjaga. Melalui apa? Pancasila, satu, ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu harapan mereka. Jadi bahwa mereka melepaskan, nanti dia sultan, anaknya akan jadi sultan, cucunya akan jadi sultan, ambillah ini tak apa-apa, ambillah. Nah, yang penting nanti syariat Islam tetap bisa terlaksana dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Toh masih bisa terpelihara, terjaga juga. Tapi saudara-saudara kita di timur tak mau. Kalau masih ada kata syariat, tak bisa kata dia. Sementara musuh kita waktu itu 3. Belanda, Jepang, komunis. Belanda mau balik lagi agresi kedua. Jepang juga mau bertahan. Nampaknya mau membela kita melawan sekutu, padahal sebelumnya tidak. Kemudian komunis ini juga luar biasa. Sementara tambah satu lagi. Ini kan pemimpin-pemimpin kita ini dilema. Mau dipertahankan kata syariat, ini ada musuh dari luar, ini pula di dalam tak mau. Akhirnya mereka berijtihad, mereka berpikir mundurlah kita selangkah demi untuk menjaga keutuhan bangsa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.
Toh nanti juga bisa terayomi siapa yang ingin menjalankan ini dengan demokrasi. Karena dalam dunia demokrasi ini kan suara terbanyak pasti akan menang. Simpelnya begitu mereka berpikir. Demi keutuhan bangsa, demi keutuhan umat, demi persatuan negara yang besar ini. Maka nanti kita akan bisa juga menjalankan syariat Islam ini dengan demokrasi. Karena simpelnya begini, kalau anggota dewan itu satu kabupaten atau provinsi 50 orang. Lalu kemudian kita ingin mengeluarkan satu peraturan daerah, perda, yang berasas syariat. Bahwa tidak boleh jualan khamar di toko-toko, di pinggir jalan secara umum. Yang boleh membelinya hanya non-muslim. Muslim kalau beli akan ditangkap. Simpelnya begitu. Nah, terpayungikah ini dengan hilangnya kata syariat dalam sila pertama itu? Bisa dengan demokrasi. Karena terpayungi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ditambah lagi pasal 29 ayat 1 ayat 2, kita bebas menjalankan syariat Islam. Lalu kemudian kalau dipoting, saya ketua sidang. Wahai seluruh anggota dewan 50, bagaimana dengan perda kita tidak boleh menjual khamar di pasar-pasar secara umum dan muslim tidak boleh, kalau beli akan ditangkap. 40 mengatakan setuju. Setuju. Maka insya Allah perda itu gol. Karena yang tidak setuju 10. Begitu dulu yang ada dalam kepala mereka. Karena kita demokrasi, suara terbanyak itu yang bisa berlaku. Tapi ternyata yang terjadi yang tidak setuju 10, yang setuju 40. Oleh sebab itu demokrasi ini dia bisa menjadi pisau mata ke bawah tajam untuk memotong sapi, tapi juga dia bisa tajam ke atas memotong leher kita. Oleh sebab itu disitulah peran kita mempengaruhi umat ini. Ada ulama, ada habaib, ada tokoh masyarakat, ada cendekiawan, ada tokoh adat. Kalau dia bertujuan dalam hidupnya itu agama, dia bisa mempengaruhi demokrasi ini. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi kekalahan-kekalahan dalam memperjuangkan syariat Islam. Jadi ketika saya misalnya berbicara tentang, di mana-mana saya ceramah itu tak keluar dari 3. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke pondok pesantren, masukkan anak ke Rubat Al-Muhibbin, masukkan ke Izzatuna, masukkan ke Pena Kita. Subscribe, like, and share. Yang kedua, islahul siyasah, memperbaiki politik. Pilihlah yang pro kepada ajaran Islam. Pilihlah. Jadi secara demokrasi apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Karena masih dalam konstitusional. Saya mengajak orang, mengajak umat, mengajak jamaah. Itu tidak salah. Tapi ketika orang ketakutan, paranoid, nah maka salah satu cara adalah seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mengajak umat itu untuk berpikir, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika aku lihat ini bulan, matahari lebih besar, berarti ini Tuhan. Kalau bulan saja bisa hilang, matahari menghilangkannya, dan matahari ini pun juga bisa hilang saat malam datang. Kalau begitu dia bukan Tuhan. Banyak orang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Tidak betul, karena Nabi Ibrahim bukan filosof. Yang mencari itu filosof. Kalau Nabi tidak pernah mencari, Nabi itu diberi, dia menerima. Pada sebetulnya saat itu Nabi Ibrahim sedang mengajak kaumnya yang waktu itu pakar-pakar astronomi itu untuk berpikir. Begitu juga ketika dia ditantang oleh penduduk kampung itu. Kata mereka, ini pasti kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang menghancurkan ini. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan aku, itu patung yang besar itu. Fas'alu in kanu yantiqun. Sebetulnya Nabi Ibrahim sedang mengajak untuk berargumen. Tapi biasanya orang kalau sudah kalah argumen, kalah otak, dia main otot. Orang-orang begini ini mesti dikasih otak-otak. Karena dia udah kalah otak, dia main otot. Kalah berdebat, apa kata dia? Harriquhu, bakar dia. Karena ini pemikiran-pemikiran ini membahayakan. Harriquhu, bakar dia.
Itu terjadi sekarang. Orang kalau sudah kalah berargumen, karena kita sama-sama demokrasi. Ketika dilihat nih ancaman, maka munculkan buzzer. Dibayar buzzer ini digaji. Ketika tertangkap, paling murah 3 juta gaji dia. Itu baru kroco-kroconya yang satu orang punya 50 akun. Nah, dari sebab itu maka, apa bedanya dengan yang dialami Ibrahim? Harriquhu, bakar dia. Tapi kemudian, disitulah akhir-akhir happy endingnya itu datang mukjizat. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mukjizat memang selalu datang belakangan. Sementara kita sekarang terlalu banyak berharap pada mukjizat. Jadi kita keliru. Berbuat dulu, berargumentasi dulu, mukjizat itu terakhir, ujung, puncaknya. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihi salam. Ketika mereka berkata, "Inna lamudrakun," kita akan tertangkap ini Musa. Kata Nabi Musa, tidak, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, itu kan pada puncak ujungnya. Karena kalau tidak ada harapan lagi. Kalau maju terus ke depan, mati di Laut Merah. Mundur ke belakang, pasukan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma sudah siap di belakang. Tapi ketika sudah putus tak ada lagi harapan, di situ mukjizat datang. Sementara sekarang kita kan tidak. Begitu masih banyaknya harapan, kita duduk berharap mukjizat akan datang. Nah, jadi metode berpikir kita keliru, tersalah. Nah, oleh sebab itu maka ini anak-anak muda, saya tidak menceramahi para habaib, ustaz-ustaz masfuroh, enggak. Karena objeknya tadi kata Habib Mahdi, syabab ini, anak-anak muda ini dikasih semangat. Apalagi anak pun semangat karena diapit 2 syabab ta'al ini. Ini ke depan. Nah, oleh sebab itu maka berislam di zaman modern ini tidak berarti kita mundur ke belakang abad ke-7, abad Renaissance, bukan. Tapi tetap dengan zaman kita, dengan bersyariat, dengan cara kita, dengan ijtihad kita, maka insya Allah harapan itu ada di anak muda. Karena Allah Ta'ala menyebut yang bertambah itu imannya, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah fityah, sekelompok anak muda, kami tambah, zidnahum huda, kami tambah pada mereka. Bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka walaupun ada kepentingan yang luar biasa, saat nafsu bergejolak, keinginan-keinginan, tapi bagi mereka lebih baik untuk sementara pergi dulu ke gua daripada berhadapan dengan penguasa yang zalim. Allah selamatkan mereka. Labithu fi kahfihim 300 wazdadu 9. Sampai akhirnya mereka terbangun, terjaga. Orang biasanya kalau terjaga itu pasti perutnya lapar. Maka mesti cari makanan. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Sebetulnya Allah hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat waktu itu, ini loh, ada orang-orang yang luar biasa imannya, anak muda. Anak muda. Makanya kata Nabi sab'atun yudhilluhumullah, di antara yang dapat naungan itu syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Hanya saja menarik anak muda ini tak sama seperti menarik orang tua. Maka kata Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz tadi, perlu ada tanawu'at dalam beribadah. Jadi apa yang dilakukan Habib Mahdi dengan DL Media itu adalah salah satu tanawu'at. Termasuk juga tadi bersepeda, bersedekah, tanawu'at. Kemudian Habib Mahdi semua ini dia garap, dari mulai media sampai ke masak nasi. Semua itu kan kafah, itu marzuk. Jadi semua, tidak ada celah, semuanya, seninya, ininya semua terjaring semua. Itu pukat harimau, ikan-ikan teri masuk semua, cucu-cucu ikan pun masuk semua. Nah, oleh sebab itu kalau anak-anak muda bisa mengambil ini, Palembang adalah dari sejarahnya dari dulu, dari mulai kerajaan Sriwijaya, kemudian pecah Sriwijaya ini, lari mereka ke suatu pulau, membuat kerajaan baru bernama Tumasik. Tumasik itu sekarang Singapura. Lalu kemudian tumbang Raja Tumasik ini, dihantam oleh Majapahit. Kemudian larilah salah seorang Raja Tumasik ini bernama Parameswara, membuat kerajaan baru di Malaka. Itulah kerajaan Malaka yang akhirnya pada abad ke-15 dipukul habis oleh Portugis,
Lalu Malaka inilah pecah-pecah kecil, di antara yang tua setelah Malaka adalah Johor. Tapi kalau kita telusuri sanad belakang itu berawal dari Sriwijaya. Oleh sebab itu Sumatera Selatan punya masa lalu. Orang yang punya masa lalu itu mudah membangkitkannya karena dia punya sejarah masa lalu. Anak-anak muda mesti mengerti itu. Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu sejarah masa lalunya. Saya kira sebagai pengantar untuk anak-anak muda membangkitkan semangat 17 Agustus kita tahun ini, menyambut kritik dari Ustadz Ali supaya jangan lagi menari kepala geleng sebelah karena pilnya dimakan sebelah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Solhas, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza, luar biasa motivasi yang diberikan oleh Ustaz Abdul Samad. Semangat malam ini spesial, kita minta doa dari Abu Ya Habib